Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ridho Kamal. Apa kabar kalian semuanya? Saya doakan semoga sehat selalu. Oke, di video kali ini kita akan bercerita nih, apa yang harus dipersiapkan ketika kita ingin bertemu calon mertua kita untuk pertama kali. Wow. Ini mungkin momen yang kelihatan horor ya. Tapi mau nggak mau kita harus melewati fase ini. Fase dimana kita harus mengenal orang tua pasangan kita harus mengenal keluarganya, kakaknya, adiknya. Itu untuk membuktikan salah satu keseriusan kita terhadap pasangan kita atau untuk kita melangkah ke jenjang yang lebih serius. Nah, apa saja tipsnya? Apa saja yang harus dilakukan untuk pertama kali bertemu dengan calon mertua? Ini dia video selengkapnya. Pam. Oke, yang harus kamu lakukan pertama kali adalah cari informasi sebanyak-banyaknya tentang keluarga pasanganmu. Bisa kamu dapatkan informasinya dari Facebooknya, dari tetangganya kalau misalkan kalian kenal, atau dari orang terdekatnya, atau dari pacarmu. Kamu bisa tanya-tanya, ayah kamu orangnya seperti apa sih? Ibu kamu orangnya seperti apa sih? Jadi nanti ketika kamu ngobrol dengan beliau, kamu sudah punya topik yang akan kamu bicarakan. Jadi nggak kikuk. Yang kedua, pelajari kebiasaan keluarganya. Nah, sob, setiap keluarga itu punya kebiasaan atau tradisi yang berbeda-beda. Misalkan kita orang Jawa nih, ternyata pasangan kita orang misalkan orang Sunda atau orang Padang atau orang Sumatera. Tentu kita mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. Maka dari itu kita wajib nih harus cari tahu nih gimana sih keluarga misalkan pasangan kita ini orang Sumatera, keluarga Sumatera. Kebiasaan orang Sumatera ini seperti apa sih? Atau nilai adat dan istiadat dalam budaya Sumatera ini seperti apa sih? Banyak yang harus kamu ketahui tentang keluarganya. Agar apa? Agar kamu nyambung nanti kalau ngobrol. Ini juga akan bermanfaat supaya kamu tidak mendapatkan kritik yang pedas. Biasanya kan calon mertua kalau ketemu sama pasangan anaknya nih, pacar anaknya, kadang kan selektif mereka. Ini seperti apa nih calon anakku ini? Nah, biasanya kalau orang-orang tua ngomong ke anak muda kan biasanya pedas banget ya. Kalau kamu bisa mengetahui dan memahami tradisi yang mereka pegang teguh, adat istiadat yang mereka jalani, kamu akan terhindar dari hal-hal itu. Setelah kamu mendapatkan berbagai informasi itu tadi, yang ketiga adalah cari kesamaan kamu dengan calon mertuamu. Misalkan kamu cowok nih, apa nih kebiasaan yang sama antara kamu dan calon mertua kamu nih? Misalkan sama-sama suka mancing, sama-sama suka main catur, sama-sama suka main badminton atau yang lain. Terserah, apapun itu bebas. Misalkan nih ternyata kita nggak punya kesamaan nih dengan calon mertua kita, is okay, nggak masalah. Masih bisa kita lakukan adalah kita bisa nanya-nanya hobinya, misal hobinya apa sih pak, misalkan, atau hal-hal yang lain. Nah, misalkan kalau sudah kita tahu hobinya, kita pura-pura tertarik aja. Misalkan meskipun kita nggak, aduh hobinya misalkan kita nggak suka mancing, aduh mancing. Kamu pura-pura interest saja, maksudnya pura-pura, wow, oh mancing pak, wah ini luar biasa. Biasanya gimana pak? Dapat berapa? Biasanya banyak ya? Jam berapa biasanya mancing? Atau hal-hal yang menunjukkan bahwa kamu itu excited dengan hobi calon mertuamu. Nah, nantinya dari hal itu akan menjadi sebuah komunikasi yang cair. Lalu yang keempat, bawa hadiah. Nah, biasanya nih para cowok nih kalau mau ngapel ke rumah pacarnya untuk pertama kali ketemu sama calon mertua, mereka bawa martabak. Ya nggak apa-apa sih. Ini salah satu trik untuk meluluhkan hati. Misalkan kalau kamu mau cari yang anti mainstream, martabak udah sering ya, apalah misalkan sederhana, makanan-makanan ringan ataupun apa, tapi berguna gitu loh. Atau kalau kamu sudah tahu tentang apa makanan favorit dari calon mertuamu, kamu bisa beli itu untuk oleh-oleh ya. Bisa kamu dapatkan informasinya pastinya dari pacar kamu, dari pasangan kamu, atau kamu misalkan stalking akun sosial media calon mertuamu kalau mereka punya ya. Kalau mereka nggak punya ya kamu harus nanya ke pacarmu. Yang kelima adalah berpakaianlah yang pantas dan sopan. Meskipun kamu adalah anak yang misalkan anak yang selengean ya, tapi ketika kita harus berhadapan dengan calon mertua, kita harus menunjukkan apa yang namanya kesan pertama.
bagaimana pandangan calon mertua kita terhadap kita, kita juga harus memperhatikan itu. Kalau kamu mau serius dengan pacar kamu mendapatkan restu dari calon mertuamu, berpakaianlah yang pantas, sopan dan rapi. Karena saya yakin bagaimanapun orang tua, tentu mereka ingin calon pasangan yang terbaik untuk anaknya. Jadi apa salahnya kalau kita melepas idealis kita sebentar untuk melangkah ke hal yang lebih serius, dalam hal ini untuk meyakinkan hati calon mertua kamu. Yang keenam adalah jaga sikap. Maksudnya adalah di sini kamu harus bersikap sopan, santun, menghormati, bagaimana kita harus ngobrol dengan orang tua, bahasa apa yang harus kita gunakan. Misalkan ya itu tadi, kita juga harus tahu nih, misalkan bahasa calon mertua kita ini misalkan orang Sunda, kita orang Jawa, kita sok-sokan nih bisa bahasa Sunda misal, tapi ternyata bahasa Sunda yang kita gunakan ternyata adalah bahasa Sunda yang kasar, misalkan siang arti te itu kan kasar banget, atau dahar pak. Jadi kalau misalkan kita dengan calon pasangan kita itu beda bahasa atau beda budaya, gunakanlah bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Tapi juga diingat, bahasa Indonesianya pakai bahasa Indonesia yang sopan. Bahasa-bahasa yang biasa kamu pakai sama teman kamu itu hindari ketika kamu berhadapan dengan calon mertua. Pakai bahasa yang sopan. Terus yang selanjutnya adalah simpan HP kamu saat kamu lagi ngobrol sama calon mertua kamu. Ketika kita sedang ngobrol sama calon mertua, ini gak harus sama calon mertua, ini sama semua orang. Ketika kita lagi ngobrol, tolong HP disingkirkan, karena ini akan sangat sekali mengganggu fokus kita. Karena dalam komunikasi, orang ketika lagi ngomong itu akan senang ketika dia itu didengarkan. Apalagi nih kita ngobrol dengan calon mertua, orang yang notabene lebih tua dari kita, mereka pasti akan lebih banyak memberikan nasihat kepada kita. Kalau kita mendengarkannya dengan main HP, itu akan menjadi kesan yang kurang baik buat kamu. Jadi hindari main HP. Yang selanjutnya adalah mengobrol dengan anggota keluarga lain. Misal ada adiknya nih, tunjukkan kalau kamu adalah seseorang yang suka anak kecil, kamu orang yang suka bercanda dengan anak kecil, kamu adalah orang yang asik. Misalkan dia punya anak kecil ini biasanya kan rese-rese gimana nih, nah kita harus bisa menyelami dunia anak kecil juga. Misalkan, hey kamu udah kelas berapa, kamu sekolah di mana, atau misalkan adanya lagi ngegame, lagi main game apa nih, kita pura-pura sok kenal aja sama keluarga anggota lainnya. Ini salah satu cara untuk menambah keyakinan mertuamu atau calon mertuamu untuk menerimamu sebagai mantunya ya. Selain itu, ini juga akan menjadi nilai plus kamu di mata pasanganmu. Jadi artinya, wah ini pacarku udah akrab nih dengan keluargaku, aku semakin yakin dia sama dia ya gitu. Selanjutnya adalah jaga obrolan tetap netral. Misalkan nih, pas lama ngobrol kok udah menyinggung misalkan politik, ras, agama, ataupun apa, maksudnya hindari debat, hindari selisih pendapat dengan calon mertua kamu. Misalkan nih, misalkan calon mertua kamu itu adalah dia penganut teori bumi datar. Nah, kamu sebagai seorang saintis, seorang yang berpikir logis, kamu sebenarnya dalam hati menyangkal itu. Aduh, masa iya bumi datar, bumi kan bulat. Kamu iyain aja, kamu dukung aja dulu, gak apa-apa. Jadi kamu redam dulu idealis kamu iyakan aja semuanya dulu. Ini ya, nah loh kok gitu banget sih? Iya, namanya juga kita lagi mencari restunya, ya kan? Jadi hindari sesuatu yang menimbulkan debat. Jadi kamu artinya netral aja. Dia ngomong apa, iya. Kamu ngomong apa, iya. Udah. Selanjutnya adalah tawarkan bantuan. Misalkan nih, ayah kamu. Misalkan nih, calon mertua kamu ini hobinya mancing ya. Ternyata senarnya putus. Nah, misalkan kamu pura-pura aja menawarkan bantuan. Aku di rumah ada senar buat mancing loh pak, kalau mau besok tak bawakan. Nah, hal-hal kecil semacam itu atau apapun lah, itu akan menjadi nilai plus buat kamu di mata calon mertua kamu. Dan yang terakhir adalah berikan perlakuan terbaik kamu kepada pasanganmu saat berhadapan dengan calon mertuamu. Misalkan saat kalian sedang berduaan dengan pacar kalian sering ejek-ejekan, kalian sering usok-usok rambut gini apa, sering nyubit-nyubit. Dan saat di depan mertua kamu, calon mertua kamu itu dihindari ya. Karena apa? Calon mertua kamu akan menilai kamu
dari bagaimana kamu memperlakukan anaknya. Jadi bersikaplah kamu benar-benar menghargai anaknya, atau dalam konteks ini pasanganmu. Hindari hal-hal yang terkesan memerintah si calon pasangan kamu di depan calon mertuamu. Misalkan lagi di rumah, "Beb, bikinin aku kopi dong." Jangan ya, jangan sekali-kali seperti itu ya. Atau, "Beb, kunci motorku di depan ketinggalan, ambilin dong." Jangan ya, karena itu akan menjadi nilai negatif di mata calon mertua kamu. Oke? Ya, itu tadi beberapa tips dan trik yang bisa kamu pakai saat mau berhadapan dengan calon mertua kamu ya. Fase ini memang harus kamu lalui ya untuk melangkah ke hubungan yang lebih serius, untuk melanjut ke sebuah pernikahan. Berhadapan dengan calon mertua ini adalah hal yang salah satu ya uji nyali juga sih. Tapi ini asik kok. Ya, semoga tips tadi bermanfaat. Saya Ridho Kamal pamit undur diri. Sampai jumpa di video Ridho Kamal yang selanjutnya. Bye. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe atau bagikan video ini jika memang bermanfaat. Bye.